Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin kembali mengomentari akun Oppo baru ya. Ini akun ini memang dia akun ini adalah ya sih saya katakan lah dia nggak kenal siapa saya, nggak tahu siapa saya. Lalu dia hanya menyimpulkan tanpa menyimak gitu isi video saya gitu. Gini guys, video saya di channel saya itu semua adalah berisi edukasi, motivasi, ilmu, dakwah gitu. Jadi tujuannya adalah untuk membuat kita lebih baik gitu, ya kan? Kayak contohnya kayak video ini itu bagaimana supaya hubungan suami istri itu lebih harmonis gitu kan. Sehingga masing-masing harus ngalah gitu dengan egonya gitu kan. Jadi kalau bisa diubah ya diubah gitu. Kecuali nggak bisa diubah. Misalnya kayak setiap istri misalnya kan dia bisa berubah. Kan namanya namanya apa namanya kebayang rumah tangga tuh kan kalau kita punya pasangan yang indah gitu kan. Jadi dan itu bisa diciptakan dalam artian bisa diubah dengan yang tentu tidak melanggar syariat, yang masih bisa dilakukan dalam kadar tingkat logisan yang masih logis itu guys, ya kan, yang masih bisa diterima dengan akal sehat. Jadi misalnya kayak olahraga, kayak diet, kayak ya kayak makan makanan yang biar bergizi dan segala macamnya. Jadi ini adalah gimana supaya berubah lebih baik lagi gitu, bukan mengubah sesuatu yang tidak mungkin diubah. Misal gini, misal kayak istri anda cacat misalnya, itu kan bisa diubah itu kan. Tapi kalau dia misalnya gendut bisa diubah jadi kurus gitu kan, atau dia misalnya krempeng bisa diubah jadi lebih sedikit berisi gitu kan, itu kan suatu hal yang kebaikan gitu, ya kan. Karena yang ibaratnya gini, antara suami istri, yang suami adalah usernya istri, istri adalah user suami. Ini masing-masing kan harus saling introspeksi diri. Karena yang make istri ya, maaf tuh suami. Yang make suami adalah istri. Yang artian kan dalam rumah tangga itu kan saling membutuhkan tuh, saling menyayangi dan mencintai gitu. Jadi masing-masing harus memperbaiki dan membenahi kekurangannya masing-masing gitu. Tentu dengan taraf yang masih wajar gitu, ya kan? Ya enggak, ya dengan sesuai kemampuan lah gitu. Yang penting kan usaha dan niat gitu. Ya kalau nggak ada modal ya udah nggak apa-apa. Lakukan apa yang bisa anda lakukan ya, sisa anda dengan apa yang anda miliki gitu. Modal apa yang anda miliki? Ya nggak semua tuh dinilai dengan uang gitu. Kan kita punya manusia tuh namanya ada niat dan usaha gitu kan. Jadi modal tuh ada faktor sekian. Jadi dikit-dikit tuh langsung banyak ke modal gitu kan. Nah kalau semua orang berpikiran seperti itu, berpikiran malas ya, dikit-dikit modal, maka tidak akan ada orang pengusaha. Karena pengusaha tuh awalnya itu dia kerja sama orang gitu, ya kan, untuk beli modal. Awalnya pengusaha tuh gak punya modal, kecuali anak sultan ya, orang yang langsung dilahirkan kaya gitu kan. Oke, dia ada modal orang tuanya, itu pun belum tentu berhasil gitu kan, karena mungkin dia nggak punya ilmu ya kan. Nah, dia mungkin dia belajar sering perjalanan gitu kan, ada gagal jatuh bangunnya gitu. Sedangkan yang punya ilmu aja punya modal juga gagal juga gitu kan. Jadi semuanya itu memang modal itu kan faktor penentu guys. Faktor penentu adalah niat dan usaha. Kalau niat usaha nggak ada, modal nggak berguna, ya kan? Tapi kalau niat dan usaha ada, modal akan berguna. Kenapa? Karena modal ini akan maksimal gitu guys. Ya dong, ibaratnya kalau ada mobil, kalau nggak ada orang mau naikin mobil itu nggak jalan mobil kan? Walaupun mobilnya bagus, mobil Ferrari kayak Lamborghini, kalau tidak ada orang user yang menaiki dan mengendarinya, itu mobil tak akan jalan guys. Atau mengendari dengan baik, itu mobil itu tak akan sampai tujuan. Walaupun mobilnya cepat, mobilnya seaman mungkin pakai ABS segala macam, tidak akan jalan dan sampai tujuan. Kalau tidak ada yang orang yang niat untuk menaikinya gitu. Nah itu sama seperti rumah tangga gitu kan, si manusia. Kalau nggak punya niat dan usaha, modal nggak ada gunanya guys. Nah itu yang mau saya sampaikan. Nah, lalu apa kata dia ya? Tahukah kamu komen-komenmu ini tidak kau sadari kau telah menceritakan aib istrimu, curhat tentang rumah tanggamu yang harusnya tidak perlu orang tahu. Nah ini mau saya luruskan guys ya. Jadi konten saya adalah isinya edukasi. Bagaimana seperti saya katakan tadi ya, gimana supaya semua lebih baik gitu. Nah, saya sini tidak bicara mengenai istri saya gitu. Saya bicara mengenai konteks global gitu, ya kan? Jadi salah kalau ada katakan saya curhat mengenai istri saya. Kalau saya curhat mengenai istri saya maka fokus saya ke istri saya gitu. Tapi tidak, saya untuk semua orang, untuk everybody gitu kan, untuk semua orang yang nonton video saya gitu. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh ya, itu kan cuma contoh gitu. Kebetulan ada pernah kejadian itu kan bukan suatu masalah. Jadi ambil contoh beda dengan fokus gitu kan.
Misalnya gini, Anda misalnya mau berfokus untuk gimana menciptakan rumah tangga lebih harmonis. Lalu ambil contoh satu hal, itu kan bukan namanya bukan menceritakan aib, tapi mengambil contoh kasus gitu loh guys. Dan sekali lagi ini bukan dosa ya, kecuali misalnya gini, istri saya selingkuh, oke. Itu aib, itu dosa yang mana itu aib nggak boleh diceritakan. Atau misalnya ya hal-hal yang hina lah gitu. Tapi kalau masih dalam konteksnya, ya, apa namanya, coba anda bayangkan ya, eh, kalau anda pernah nonton kajian ya, jadi ada jemaah bertanya kepada ustadz gitu kan, ustadz bagaimana kalau ada wanita yang menyukai pria lain, lalu sang ustadz mengatakan itu hina, rendah gitu. Nah, jadi ustadz itu tidak pernah menyalahkan orang yang menyampaikan itu guys, bertanya hal itu. Bisa jadi itu orang itu yang seperti itu, atau dia punya saudara atau kenalan gitu kan. Karena kalau sumbernya dia, tentu itu orang yang dia ketahui gitu. Dan itu mungkin menimpa dia karena itu berarti kan dia curhat. Tapi Ustadz tidak menyalahkan dia itu. Ustadz tidak mengatakan kamu kenapa bertanya seperti ini. Berarti kamu bukan ilmu, tidak, malah dipuji sama sang Ustadz. Kenapa? Berarti dia mau berubah gitu. Karena ini kan demi kebaikan. Jadi sang ustadz ya dalam hal ini saya melihat bapak ustadz itu malah mengapresiasi, bukan malah memojokkan, bukan malah mengatakan kamu kenapa ceritakan aibmu di sini, enggak gitu guys, gitu loh. Pak, itu di depan jemaah ramai loh. Nah itu adabnya ya. Jadi ketika ada orang menyampaikan kebaikan, lihat poin kebaikannya. Kok itu tidak pernah disampaikan, maka itu tidak akan jadi kebaikan. Coba kalau misalnya orang itu diam, dia tahu dia pengen nanya nih, tapi dia takut diserang ustadz, dikatakan nanti kamu ngapain ceritain aib gitu. Lalu dia diam, apa jadi penyakit? Dia nggak mendapatkan nasihat, nggak dapat wejangan, nggak dapatkan saran dari sang ulama gitu. Jadi intinya adalah sesuatu yang demi kebaikan terus sampaikan gitu. Kecuali kalau misalnya ngalor ngidul, misalnya istri saya gendut, jelek gitu segala macam, tanpa ada poinnya, tanpa ada tujuannya, tanpa ada kebaikan yang tuju, itu jelas salah. Itu baru namanya membuka aib ya yang tidak dibenarkan dalam agama. Tapi kalau ngambil contoh kasus dan itu dijadikan sebagai sandaran untuk contoh agar kita bisa berbuat lebih baik, itu bagus malah. Jadi ulama pun mengapresiasi itu yang tidak paham gitu guys. Yang Oppo baru nggak paham hal itu gitu. Jadi semua demi kebaikan itu harus dibicarakan gitu. Bagaimana membuat lebih baik gitu kan. Nah, pertama, yang kedua, saya bukan artis ya. Saya bukan siapa. Orang banyak tidak kenal saya gitu. Apalagi saya tidak pernah memposting tentang keluarga saya. Saya nggak pernah memposting ini istri saya, ini anak saya, seperti vlogger-vlogger lain mungkin ya. Yang misalnya dia vlog dengan keluarganya. Saya tidak, saya cuma vlog sendirian gitu. Jadi orang nggak tahu siapa keluarga saya, nggak tahu mana istri saya, anak saya tidak tahu. Hanya orang-orang yang kenal saya aja gitu guys. Ya kan? Saya tidak fokus pada istri saya gitu. Dan itu bukan aib. Jadi saya fokus, jadi Anda harus melihat big picture-nya gitu. Jadi apa ya, orang ini nih nggak paham. Jadi Oppo baru nih komennya saya nilai ngasal guys gitu. Jadi dia nggak mengkaji dan tidak memikirkan jauh. Jadi pikirnya terlalu pendek gitu guys. Jadi dia tuh dengan gampang menjudge orang lain gitu ya, tanpa melihat apa tujuan orang itu tersebut gitu. Itu yang harus ini. Jadi sama misalnya gini deh, misalnya yang paling ekstrem ya. Saya pernah ingat ada suatu kasus itu ya. Kisah zaman tabiin. Jadi ada orang ya, itu dia kerjaannya dia pergi ke tempat pelacuran ya. Lalu di malam itu ya, itu dia lakukan setiap sebulan sekali mungkin, atau seminggu sekali, tiap dia ada uang gitu. Jadi dia tuh pergi ke pelacuran ya tiap malam, dan juga pergi ke tempat minuman keras gitu. Nah, warga yang ngerti apa-apa, yang nggak mengkaji ya, ini orang kenapa begitu gitu kan, akan menjudge seperti orang ini apa baru. Itu ekstrem loh, itu jelas-jelasan loh. Kalau saya kan tidak seperti itu, saya hanya menyampaikan contoh kasus. Ini dia melakukannya, pergi ke tempat pelacuran dan pergi ke tempat minuman keras. Nah, apa yang terjadi ya? Jadi dia dicap buruk sama masyarakat. Nah, masyarakat itu tidak mau mengkaji gitu. Masyarakat itu hanya bisa menjudge tanpa, ya itulah buruknya ya. Orang-orang yang menjudge ini tanpa mengetahui yang sebenarnya terjadi, itu buruk sekali guys ya. Mereka tidak, apa ya, mereka tuh fitnah jatuhnya gitu. Apalagi kayak ini nggak kenal saya, itu masyarakatnya loh yang kenal dia nih ya. Ini Kopo baru nggak kenal saya ya kan, nggak tahu saya, komen seperti ini gitu. Lalu ceritanya adalah waktu itu ketika dia itu meninggal ya, tidak ada yang datang ke rumahnya guys gitu. Karena
para masyarakat situ habis itu menilai dia tuh ada tukang maksiat gitu, malas warga ke rumah dia gitu kan. Nah, atau yang datang mungkin sedikit gitu. Nah, penguasa datang gitu, penguasa di situ yang biasanya datang, lalu dia datang ya, datang dan dia tuh bertanya, karena sebagai penguasa dia tentu dia mendatangi warga yang meninggal karena dia memang penguasa yang baik gitu, dia care gitu kan. Nah, jadi apa, ini warga ini termasuk seorang yang baik juga gitu, tidak pernah ada celah kecuali ke tempat masjid tadi gitu kan. Nah, dia bertanya kenapa, kondisinya kenapa kok bisa yang datang sedikit gitu, apa, kenapa, lalu istrinya menceritakan gini, warga sini malah apa, taunya suami saya itu pergi ke tempat maksiat, pelacuran sama tempat minum keras. Lalu dia menceritakan detailnya guys, ternyata suaminya ya, orang baik ini datang ke pelacuran itu gunanya untuk apa tujuannya. Jadi gini, dia mengatakan kepada pelacuran, tempat pelacuran itu, saya akan membayar sekian untuk malam ini. Berapa pendapatan tempat maksiat ini malam ini, pelacuran ini biasanya gitu, untuk seminggu, untuk malam ini lah ya, untuk malam ini lah gitu kan, dia membayar untuk malam itu. Nah, saya akan bayar tapi tolong ini tempat tutup malam ini gitu, saya akan bayar. Yes, jadi dia mencegah maksiat terjadi guys gitu, dengan dia membayar itu tutup tempat tutup, jadi lagi bilang nggak bisa ke situ itu. Lalu mengenai minuman keras, dia memborong minuman keras di satu tempat gitu kan, yang menjual minuman keras di situ, dia borong tuh semua, dibawa pulang. Lalu anda tahu apa terjadi? Nggak diminum ya guys, dia buang di WC-nya dia tumpahkan itu semua minuman keras gitu. Nah, jadi jangan melihat, jadi itu kan sesuatu yang tidak terlihat, yang tahu siapa hanya Allah SWT gitu. Jadi jangan gampang menjudge seorang gitu, coba anda mengkajinya. Jadi jadinya dia timbul fitnah, sama seperti orang ini gitu. Jadi kerjanya hanya fitnah melulu gitu guys. Maka saya terangkan ini biar nggak timbul fitnah gitu kan. Mungkin dia nggak, ya kita nggak, dia nggak ngerti, nggak paham, nggak nyimak, nggak tahu, makanya saya kasih tahu gitu kan. Jadi hentikanlah gitu kan. Soalnya orang seperti ini atau anda tuh dukung channel saya, dukung konten saya, karena isinya memang edukasi, motivasi agar semua lebih baik lagi gitu, ya kan? Nah, lalu lagi katanya suka hanya buat perbandingan suaminya katanya, bukan untuk memiliki. Katanya nggak masalah. Kau bilang tidak haram, mungkin dia hanya lelah, bosan lihat wajah suaminya kayak gini. Nah ini guys ya, ini beda loh guys ya, beda sekali. Saya udah buat videonya kemarin. Jadi gini, ini sama kayak gini nih ya. Kayak saya misalnya, saya pengen istri yang langsing, ya kan? Langsing dan apa ya? Ya nggak apalah, nggak harus kayak orang Korea yang kulitnya putih, atau misalnya wajahnya licin kayak nggak ada pori-pori gitu, enggak ya kan? Hanya langsing itu saja gitu. Nah, jadi sesuatu yang bisa diubah gitu guys. Ya kan? Jadi saya pengen dan saya perbandingan bukan satu wanita gitu, bukan fokus misalnya gini, ada beberapa artis Korea atau bukan artis Korea juga, atau ya kayak apalah kayak idol Indonesia atau dari manapun itu yang langsing. Jadi perbandingannya adalah, jadi bukan fokus pada satu orang gitu, ya kan? Bisa Park Min Young, bisa Park Shin Ye, siapa lagi kayak member JKT48. Jadi intinya adalah orang-orang yang sekiranya langsing, siapa saja itu, ya. Bahkan orang biasa sekalipun, siapa saja asal langsing. Jadi saya compare dengan misalnya istri saya yang gemuk tadi gitu. Nah, jadi ini nggak bisa dikatakan menyukai, kan apa namanya? Karena saya nggak fokus pada cantik enggaknya, tapi langsingnya itu guys. Siapapun dia, walaupun wajahnya nggak cantik, tapi dia langsing. Jadi fokus saya di situ gitu. Nah, jadi sama kayak ibaratnya kayak apa ya? Saya tuh membandingkan berarti orang yang terawat dengan nggak terawat itu kan, atau mobil Avanza ya, yang tidak terawat dengan mobil Avanza yang terawat itu. Saya nggak pengen mobil Avanza terawat ini, saya pengen mobil Avanza saya itu terawat seperti mobil ini gitu loh guys. Masa bandingkan dengan Avanza yang semuanya gitu, Avanza punya si Anu gitu. Jadi nggak fokus pada satu mobil. Avanza punya misalnya apa misalnya gitu kan, Pak Anu lah gitu misalnya, nggak gitu guys. Nah, beda dengan yang saya maksud di sini adalah bukan itu. Yang saya maksud di sini yang haram itu adalah ketika dia fokus pada satu orang, satu person gitu. Dan orang itu dia puji semuanya. Hidungnya, matanya, bibirnya, manisnya gitu kan. Suatu hal yang nggak bisa
ditiru atau diubah oleh suaminya gitu, oleh pasangannya. Misalnya gini, ada orang yang lebih manis pada kita gitu, dan itu manisnya itu memang alamiah gitu, nggak bisa kita menyamaki gitu kan. Atau ada orang lebih ganteng dari kita gitu, yang nggak bisa kita samai, karena itu adalah anugerah dasar, basic ya, basic anugerah gitu, nggak bisa kita tiru gitu. Dan fokus satu orang pula gitu. Misalnya dia suka artis India misalnya sangatlah si Vijay lah namanya, Vijay misalnya. Dia suka hidungnya, matanya, matanya gitu kan, bibirnya, rambutnya, itu kan nggak bisa diubah oleh suaminya seperti itu gitu. Dan fokus pada satu orang, jadi memang dia menyukai pria itu gitu loh. Nah, jadi beda sekali, itu yang haram guys ya, menyukai orang lain selain suaminya. Beda dengan menginginkan istrinya tuh punya sesuatu yang dimiliki orang itu ya, dengan mengambil perbandingan banyak gitu. Jadi bukan fokus pada satu orang. Jadi bukan aku pengen istriku hidungnya seperti itu, mata seperti itu, bibir itu. Enggak, itu kan bisa diubah gitu. Tapi kalau ingin istriku langsung seperti itu bisa diubah gitu guys. Jadi sekali lagi ya, jadi makanya jadi yang haram itulah sesuatu yang kita pengen pasangan kita tuh berubah menjadi sesuatu yang nggak bisa dia lakukan. Itu haram. Dia nggak bisa hidungnya seperti itu, dia nggak bisa manis seperti itu gitu kan. Tapi kalau yang bisa diubah kayak dari gemuk ke langsing, dari krempeng ke lebih sedikit berisi ya kan, atau misalnya agak kurang putih jadi putih kan bisa tuh, kayak pakai masker bangkoang atau pakai luluran ya kan. Atau misalnya kayak dari pendek ke tinggi itu kan bisa diubah gitu. Yang penting ada niat usaha, ada seandainya pun dia tidak langsing misalnya nggak masalah, yang penting ada niat dan usaha gitu. Jadi apa yang penting kan gini, yang penting gimana kita dalam rumah tangga ini berusaha demi pasangan kita gitu ya kan. Jadi pasangan tuh akan menilai nanti, ternyata pasangan sudah berusaha gitu kan. Jadi dia nggak menilai hasilnya, tapi parahnya adalah belum apa-apa, belum usaha niat langsung mengatakan modal nggak ada, atau ya sudahlah kalau nggak mau ya sudah gitu. Ini apa namanya coba? Kita pengen menciptakan rumah tangga yang harmonis. Karena gini guys, kita harus berpikir berpikir jangan panjang, berpikir yang terburuknya gitu. Meskipun ya, kita nggak berharap itu terjadi gitu ya, tapi kita harus sebagai manusia harus berusaha mencegah dan menanggulangi. Ya dong, sebelum kejadian, kita jangan menganggap pasangan kita tuh malaikat deh, orang baik yang sempurna, yang nggak bakal selingkuh, nggak bakal ini. Enggak guys. Kita berusaha maksimal ya. Kalau dia selingkuh atau dia macam-macam, itu bukan salah kita lagi. Dalam artian kita pun sudah puas, kita bisa menilai, ternyata memang watak pasanganku seperti itu gitu. Aku sudah berusaha yang terbaik, udah menjadi yang terbaik, tapi dia masih selingkuh, berarti memang di situlah kita bisa nilai. Itu kita ada kepuasan batin. Ternyata memang pasanganku brengsek gitu kan, ya kan. Tapi kalau Anda misalnya nggak maksimal, Anda nggak mau berusaha, malah anggap remeh gitu kan, nggak care gitu kan, nggak ada simpati, nggak ada empati pada pasangan Anda maunya begini, dan itu Anda bisa lakukan dengan niat dan usaha ya, modal kesekian, dan Anda tidak mau melakukannya dengan alasan malas segala macam lah, nggak mau berusaha untuk demi pasangan Anda macam-macam, di situ Anda nggak bisa menilai ini pasanganku memang benar brengsek apa tidak, karena Anda tidak mengetes dengan yang terbaik gitu guys. Coba gini loh, Anda punya motor ya. Motor Anda ini udah ada servis betul-betul nih, udah betul-betul servis mobil atau motor itu. Lalu jadi Anda sudah melakukan yang terbaik nih, Anda melakukan servis yang bagus, sudah ganti semuanya, busi apa semuanya ganti, Anda pergi jalan. Lalu mobil itu mogok gitu. Ya, mobil mau jalan gitu. Ya kan? Anda sudah ngerti, ternyata nih mobil memang nggak bagus lagi gitu guys, memang mobilnya nggak bagus gitu, ya kan? Tapi kalau misalnya ya Anda tidak ganti businya, nggak perbaiki mobilnya, nggak merawat, tiba-tiba Anda bawa jalan jauh lalu mobilnya mogok, lalu Anda salahin mobilnya, itu Anda yang salah guys, karena Anda tidak berusaha manage mobil itu dengan baik dulu gitu loh. Tidak, ibaratnya jadi seperti itulah gitu. Jadi Anda itu tidak bisa menilai tingkat kesetiaan suami kalau Anda tidak berbuat yang maksimal. Jadi ini kan banyak untungnya bagi Anda. Anda menjadi lebih cantik, menjadi lebih indah, ya kan? Suami Anda akan lebih bahagia, rumah tangga Anda akan lebih harmonis. Kalau suami Anda macam-macam, Anda bisa nilai dengan sempurna. Kalau memang dia brengsek gitu kan. Jadi banyak keuntungannya. Jadi poinnya adalah
lihat selalu yang positifnya gitu, jangan lihat negatifnya guys. Nah, jadi konten sekali lagi, konten saya adalah konten yang mengedukasi, memotivasi dan mendidik gitu. Jadi jangan, saya mengajarkan untuk berpikir positif, jangan seperti orang ini yang selalu berpikir negatif gitu, ya kan? Nggak bisa melihat tujuan saya buat konten itu untuk apa gitu ya guys ya. Oke, jadi mungkin ya sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.